Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nupa Diana Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi dan perkembangan komunikasi. Perkembangan teknologi produksi. Teknologi produksi adalah teknik perindustrian dengan menggunakan mesin-mesin. Perkembangan teknologi dari masa ke masa untuk mempermudah kegiatan yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Proses produksi merupakan bahan-bahan yang digunakan untuk pemenuhan segala kebutuhan haruslah melalui suatu proses produksi. Yang kedua ada bahan baku yang dapat menghasilkan beberapa macam barang jadi. Setiap bahan baku memiliki lebih dari satu kegunaan. Karena pada saat berproses dan pengolahannya sangat berbeda, maka akan menghasilkan barang jadi yang berbeda pula. Berikut suatu contoh bahan baku yang menjadi barang suatu yang sudah jadi. Yang kedua, ada perkembangan teknologi komunikasi. Manusia adalah sebagai makhluk individu dan juga makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat untuk hidup sendiri. Komunikasi ada 4. Yang pertama ada trompet kerang. Yang kedua ada kembang api. Yang ketiga ada kentongan. Dan yang keempat ada merpati pos. Sedangkan alat komunikasi masa kini ada 3. Yang pertama ada TV, yang kedua ada telegram, dan yang ketiga ada radio. Halo semua, perkenalkan nama saya Siska Nuramalia. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi transportasi. Alat transportasi merupakan kendaraan yang biasa dipakai untuk pergi atau pulang dari aktivitas sehari-hari, seperti pergi ke pasar, pergi ke sekolah, keluar kota, atau bahkan ke luar negeri. Alat transportasi yang digunakan untuk memindahkan orang dari satu tempat ke tempat lain disebut dengan mobilitas manusia. Sedangkan jika perpindahan hasil pertanian, hasil industri, atau hasil perkebunan biasa disebut dengan mobilitas barang. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis teknologi transportasi pada masa lalu dan masa kini. Pada masa dahulu, transportasi tidak digunakan seperti sekarang. Pada zaman dahulu, transportasi digunakan secara alami sehingga tidak mencemari lingkungan, air, maupun udara. Secara garis besar, teknologi dibedakan menjadi 3, yaitu transportasi darat, air, dan udara. Namun, pada zaman dahulu, orang hanya menggunakan transportasi darat dan air. Transportasi air meliputi sungai, danau, dan laut. Sedangkan transportasi darat meliputi jalan raya dan jalur kereta api. Baik, berikutnya ada transportasi pada masa lalu, yaitu bisa menggunakan tenaga angin, tenaga orang, tenaga hewan, aliran sungai, atau tenaga uap. Yang pertama, menggunakan tenaga angin. Penggunaan tenaga angin ini seperti perahu layar sudah ada sejak nenek moyang. Namun, penggunaan tenaga angin ini hanya bisa dilakukan ketika ada angin. Jadi, untuk sampai ke tempat tujuan membutuhkan waktu yang lama. Tapi, penggunaan tenaga angin ini tidak mencemari lingkungan. Yang kedua, menggunakan tenaga orang. Tenaga orang ini digunakan untuk mengangkut barang dengan cara digendong, dipikul, atau ditaruh di atas kepala. Kekurangan dari tenaga orang ini yaitu keterbatasannya tenaga manusia dan juga butuh waktu yang lama untuk memindahkan barang sampai tujuan. Yang ketiga, menggunakan tenaga hewan. Tenaga hewan ini sudah ada sejak zaman dahulu dan banyak digunakan oleh orang-orang terdahulu. Kekurangan dari tenaga hewan ini yaitu membutuhkan waktu yang lama untuk memindahkan orang atau barang sampai tempat tujuan. Namun kelebihannya yaitu tidak mencemari lingkungan dan juga ongkos yang ditawarkan sangat murah. Yang keempat, menggunakan tenaga air. Tenaga air ini sudah dimanfaatkan oleh orang terdahulu sebagai alat transportasi untuk memindahkan hasil pertanian dari hutan ke desa. Yang kelima, menggunakan tenaga uap.
Pada masa lalu, kereta api bertenaga uap sangat penting untuk transportasi, khususnya di darat dan di pulau-pulau Jawa. Kereta api ini dapat menghubungkan kota-kota di sekitar wilayah tersebut. Bahan bakar utamanya yaitu kayu dan batu bara. Kelebihan kereta api tenaga uap dapat menarik beban yang sangat berat dan dalam jumlah yang banyak. Sedangkan kekurangannya yaitu terlalu lama jika dibandingkan dengan kendaraan bermesin pada masa kini, dan juga dapat mencemari lingkungan. Lalu yang terakhir ada transportasi masa kini. Pada saat ini banyak diciptakan alat-alat transportasi yang lebih canggih, kecepatannya tinggi, dan tempatnya yang lebih nyaman. Saat ini untuk angkutan darat ada kelas-kelas tertentu yang disediakan, seperti kelas ekonomi, kelas bisnis, dan kelas eksekutif. Untuk kelas ekonomi, fasilitas kendaraan yang disediakan tidak lengkap. Untuk kelas bisnis, dilengkapi dengan alat pendingin berupa AC, dan untuk kelas eksekutif, dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti AC, toilet, dan lainnya. Alat transportasi yang tercanggih pada masa ini yaitu pesawat terbang. Untuk berpergian antara kota-kota besar di Indonesia, waktunya menjadi lebih singkat. Sekian materi yang dapat saya dan teman saya sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan teman-teman yang menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.